Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus bagi kita sekalian. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa setia, dan Allah yang telah mencurahkan kasih-Mu kepada kami. Hari ini kami bersyukur atas seluruh berkat pemeliharaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Secara khusus kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, demikian firman Tuhan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih
karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah teladan di dalam melayani Tuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan teladan? Teladan artinya adalah sesuatu yang patut ditiru. Teladan artinya sesuatu yang baik untuk dicontoh. Nah, dalam perikop firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan kita, di situ kita bisa melihat bagaimana pembicaraan Rasul Paulus dengan para penatua di Efesus, sekaligus juga itu merupakan perpisahan mereka. Jadi Paulus memanggil penatua di Efesus untuk bertemu dengan dia, sekaligus berpamitan karena Rasul Paulus tidak akan ada lagi berjumpa dengan penatua di Efesus maupun juga dengan jemaat yang ada di Efesus yang pernah dia layani. Nah, di dalam pembicaraan Rasul Paulus dengan para penatua di Efesus ini, saudara, kita bisa melihat dengan jelas ada teladan Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan. Nah, mari kita lihat apa saja teladan dari Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, teladan yang kita bisa lihat di dalam pelayanan Paulus kepada Tuhan adalah Paulus melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mari kita lihat ayat 19a, di situ dikatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Saudara, Paulus di dalam pelayanannya tidak menyombongkan dirinya dengan semua karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Paulus dia tidak mencari puji-pujian ataupun juga kesukaan manusia ketika dia melayani Tuhan. Galatia 1 ayat 10. Paulus juga tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri di dalam melayani Tuhan. Paulus pun tidak merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Karena Paulus menyadari bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk melayani Tuhan kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Dia tahu siapa dirinya. Dulu dia itu adalah penganiaya jemaat dan dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak layak untuk melayani Tuhan kalau bukan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 9-10 dan 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah, saudara, di dalam pelayanannya ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus dia mengerahkan semua apa yang ada padanya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, untuk kemajuan daripada iman jemaat Tuhan. Jadi inilah teladan dari Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan yang perlu kita tiru, yang perlu kita teladani di dalam pelayanan kita, itulah melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati adalah menyadari bahwa kita bisa melayani Tuhan. Ini bukan karena kuat kita. Ini bukan karena hebat kita. Ini bukan karena gagah kita. Ini bukan karena kita lebih superior daripada orang lain. Bukan, saudara. Kita bisa melayani Tuhan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena kemurahan Tuhan yang mau memakai kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan bagi perluasan kerajaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ya, ini harus ada dalam kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan. Melayani dengan kerendahan hati. Menyadari bahwa pelayanan ini bukan karena kita hebat, kuat, gagah, lebih superior dari sesama kita. Bukan. Kita bisa melayani Tuhan itu semata-mata oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Inilah melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Oleh sebab itu, mari kita melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk mencari kemuliaan diri, bukan pula untuk menganggap diri lebih penting dari orang lain. Teladan yang kedua yang kita bisa lihat dalam pelayanan Rasul Paulus adalah siap sedia di dalam menghadapi tantangan
rintangan, penderitaan di dalam pelayanan. Saudara, di dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus dia menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, dan penderitaan. Rasul Paulus bahkan banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan dan penderitaan dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Kita bisa lihat itu dalam ayat 19 bagian B. Ya. Tetapi saudara, meskipun demikian, kita melihat bahwa Rasul Paulus dia tidak mundur di dalam melayani Tuhan. Dia benar-benar telah siap sedia untuk menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Bahkan dia sendiri siap mati bagi Tuhan. Siap untuk mati sekalipun di dalam melayani Tuhan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-24. Di situ dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ada tantangan, ada rintangan, ada penderitaan, bahkan ancaman kematian sekalipun, Rasul Paulus telah siap sedia untuk menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, penderitaan tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini perlu kita teladani bersama. Di dalam melayani Tuhan, kita pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, dan juga penderitaan. Nah, saudara, seringkali kita berpikir atau kita mungkin bisa saja menginginkan bahwa saya mau melayani Tuhan, tapi saya mau melayani Tuhan kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada tantangannya, kalau tidak ada rintangannya, apalagi penderitaannya. Saya melayani Tuhan, tapi melayani Tuhan dengan nyaman, melayani Tuhan dengan aman. Tidak ada tantangan, rintangan, persoalan, dan pergumulan kalau saya melayani Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tentu saja pikiran itu adalah pikiran yang sangat keliru. Kita tidak boleh berpikir, apalagi menghendaki, bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita mau bebas dari tantangan, rintangan, dan penderitaan. Ya. Itu pikiran yang salah. Kita tidak boleh berpikir demikian ketika kita mau melayani Tuhan. Mengapa, saudara? Alasannya adalah karena tidak ada pelayanan yang bebas dari rintangan, tantangan, dan juga penderitaan. Ya, tidak ada pelayanan, tidak ada melayani Tuhan itu bebas dari tantangan, rintangan, dan penderitaan. Kalau kita melihat apa yang menjadi ajaran Alkitab, kita banyak menemukan di sana bagaimana hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, ketika mereka melayani Tuhan, mereka menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan, penderitaan dalam kehidupan mereka, bahkan kematian sekalipun. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, ketika dia melayani pekerjaan Tuhan di dunia ini, saudara, tidak luput dari yang namanya tantangan, rintangan, pergumulan, bahkan Yesus sampai harus mati di atas kayu salib. Ya. Jadi jangan kita bermimpi bahwa kita melayani Tuhan bebas dari tantangan, rintangan, dan penderitaan. Tidak ada, saudara. Ya. Tidak ada pelayanan yang bebas dari tantangan, rintangan, dan penderitaan. Dan yang kedua, saudara, setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan, sekaligus juga memikul salib. Ya. Bicara tentang pikul salib, ini bicara tentang penderitaan. Ini bicara tentang tantangan, rintangan yang harus kita alami, yang harus kita hadapi ketika kita mengikut dan melayani Tuhan. Ya. Di dalam melayani Tuhan, kita pasti akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam rintangan, bahkan penderitaan. Ya. Baik itu, saudara, datangnya bisa saja dari diri kita sendiri. Ya. Diri kita sendiri ini bahkan bisa menjadi tantangan, bisa menjadi rintangan ketika kita mau melayani Tuhan. Seperti apa tantangannya? Bisa saja itu dalam hal kemalasan. Ya, ada waktunya kita mungkin merasa malas untuk melayani Tuhan, merasa jenuh untuk melayani Tuhan.
merasa bosan untuk melayani Tuhan. Ya, atau kita memiliki motivasi, saya mau melayani Tuhan untuk mencari pujian dan kemuliaan diri kita sendiri. Ya. Atau kita mungkin tidak siap menghadapi kritikan atau mungkin hinaan atau tantangan dari orang yang ada di sekitar kita terkait pelayanan kita sehingga kita tersinggung. Ya, kita mundur, kita tidak mau lagi melayani Tuhan. Ini tantangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ya. Bisa juga tantangan itu datang dari sesama kita sendiri. Entah itu dari suami, dari istri, dari anak-anak, dari orang tua, dari saudara, ya, dari sanak keluarga, atau juga bahkan dari saudara seiman. Tantangan bisa berasal dari mereka juga. Ada orang yang mungkin tidak suka kita melayani, dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada juga mungkin orang yang iri hati dengan pelayanan kita. Ada orang yang dengki, ada orang yang merasa kepentingannya terganggu oleh karena pelayanan kita, lalu mencoba untuk merintangi kita. Ya, tantangan dari sesama kita sendiri. Bahkan tantangan juga bisa datang dari luar kekristenan, dari orang-orang yang membenci kekristenan. Bisa berupa penolakan, bisa berupa penghentian kegiatan ibadah dan pelayanan, bahkan bisa juga berupa penganiayaan. Ini tantangan. Bahkan saudara, tantangan juga bisa datang dari kuasa-kuasa kegelapan. Setan tidak suka kalau pekerjaan Tuhan semakin berkembang. Setan tidak suka kalau kita giat melayani Tuhan. Itu sebabnya dia akan berusaha untuk merintangi setiap pelayanan kita. Dia berusaha untuk menghambat pelayanan kita. Dia berusaha untuk menyerang kita sehingga kita pada akhirnya tidak lagi melayani Tuhan. Ini tantangan, ya. Inilah pergumulan yang akan dihadapi oleh setiap kita yang mau melayani Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, teladan yang kita bisa lihat dari Rasul Paulus, bahkan juga dari Tuhan Yesus, dari para nabi-nabi, dari para rasul, ya, itulah siap sedia menghadapi tantangan, rintangan, penderitaan di dalam melayani Tuhan. Ya, kalau kita berpikir bahwa melayani Tuhan itu enak, nyaman, dan menginginkan pelayanan itu berjalan baik-baik saja, saudara, maka kita tidak siap untuk melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan berarti saudara dan saya harus siap sedia menghadapi tantangan, rintangan, bahkan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Ya, tidak mudah memang menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, bahkan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu, betapa kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi setiap tantangan, rintangan, penderitaan yang kita temui di dalam melayani Tuhan. Itulah dengan cara kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya, kita dimampukan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, bahkan penderitaan di dalam melayani Tuhan, dan kita tidak mundur di dalam melayani Tuhan, tetapi tetap maju di dalam melayani Tuhan. Ini teladan yang kedua. Teladan yang ketiga yang kita bisa lihat di dalam pelayanan Rasul Paulus adalah bertanggung jawab. Saudara, di dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat di Efesus, Rasul Paulus, dia telah menunjukkan tanggung jawabnya di dalam mengerjakan pelayanan Tuhan. Seperti apa? Itulah tidak melalaikan apa yang berguna bagi kehidupan jemaat Tuhan. Tidak melalaikan untuk memberitakan dan mengajarkan seluruh maksud Allah kepada jemaat Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 20 dan ayat 27. Ya, mari kita lihat ayat 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ya, Paulus tidak lalai untuk mengerjakan apa yang mendatangkan kegunaan bagi jemaat. Apa yang berguna bagi jemaat, apa yang bisa memajukan iman jemaat, apa yang bisa untuk membangun iman jemaat. Paulus tidak lalai
untuk melakukan apa yang berguna bagi jemaat. Di dalam ayat 27 dikatakan, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ya, tidak lalai memberitakan seluruh, ya. Seluruh berarti bukan sebagian atau setengah, tetapi seluruh maksud Allah kepadamu. Saudara, inilah tanggung jawab. Ya. Paulus bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Paulus dia tidak lalai untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam melayani Tuhan. Ya, dia dengan sungguh-sungguh membangun jemaat di dalam iman mereka kepada Kristus. Paulus selalu mengusahakan apa yang terbaik, apa yang berguna bagi kehidupan iman jemaat. Dia setia untuk memberitakan dan mengajarkan seluruh maksud Allah, yang tentu saja itu semua mendatangkan manfaat yang sangat besar kepada kehidupan rohani dari jemaat Tuhan. Nah, saudara, inilah teladan Paulus bagi kita di dalam melayani Tuhan. Itulah bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Bertanggung jawab artinya apa? Bertanggung jawab artinya kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh kesungguhan, dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya kita tidak melalaikan apa yang baik dan berguna dalam pelayanan. Kita tidak masa bodoh dengan pelayanan. Ya. Kita tidak acuh tak acuh terhadap pelayanan, tetapi kita mengusahakan bagaimana pelayanan ini bisa maju. Bagaimana iman jemaat ini bisa maju. Bagaimana kehidupan rohani persekutuan Tuhan itu bisa maju. Ya. Kita bertanggung jawab artinya kita tidak lalai untuk mengerjakan tanggung jawab kita, memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan makin maju, iman jemaat makin bertumbuh, berakar kuat, berbuah di dalam Tuhan. Ini tanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab artinya kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita percaya bahwa pelayanan yang kita sedang kerjakan ini adalah berasal daripada Tuhan, maka tentu saja kita akan sungguh-sungguh bertanggung jawab mengerjakannya, bukan? Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Dia berkenan untuk mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Maka oleh sebab itu, kita perlu bertanggung jawab, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pimpinan Tuhan, mengerjakannya dengan segenap hati, ya. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita meneladani apa yang Paulus lakukan di dalam melayani Tuhan, yaitu kita bertanggung jawab dengan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita tidak melalaikan apa yang baik, yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara, mari tunaikan itu, laksanakan itu dengan tanggung jawab, ya, dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Jangan kita lalai, mari kita terlibat untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Teladan yang keempat yang kita bisa lihat dalam pelayanan Rasul Paulus adalah setia memberitakan Injil. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Rasul Paulus dia setia di dalam memberitakan Injil. Mari kita lihat ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan kata senantiasa. Senantiasa bersaksi. Ya. Ini bicara tentang kesetiaan dalam memberitakan Injil. Ya. Inilah teladan yang perlu kita ikuti. Inilah teladan yang perlu kita lakukan, kita aplikasikan di dalam pelayanan kita. Itulah setia memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya orang bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Kristus Yesus. Saudara, apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, tujuannya haruslah bermuara kepada supaya orang bertobat dari dosa dan percaya kepada Yesus Kristus.
Apapun pelayanan yang saudara kerjakan, biarlah itu bermuara kepada satu tujuan, supaya orang melihat terang Kristus, sehingga mereka percaya dan beriman kepada Kristus. Bukan sebaliknya, ingin menonjolkan diri. Bukan sebaliknya, ingin mencari puji-pujian manusia. Bukan, saudara. Tujuannya adalah supaya Injil diberitakan dengan apapun pelayanan kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita melayani Tuhan. Ya, itulah setia memberitakan Injil. Baik itu lewat kesaksian hidup kita, maupun juga dengan pemberitaan kita, dimanapun kita berada, sehingga orang bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Yesus Kristus. Teladan yang kelima yang kita bisa lihat dalam pelayanan Rasul Paulus di dalam teks firman Tuhan ini adalah taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara, di dalam teks ini kita juga bisa melihat di dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus, dia senantiasa taat untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya. Ini terlihat di dalam ayat 22. Di situ dikatakan, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Menarik sekali, Rasul Paulus menggunakan istilah sebagai tawanan roh. Aku sebagai tawanan roh. Saudara, istilah sebagai tawanan roh ini menggambarkan ketaatan dan ketundukan Rasul Paulus kepada pimpinan dan kehendak Roh Kudus di dalam melayani Tuhan. Meskipun Roh Kudus memimpin dia untuk mengalami penjara dan sengsara, bahkan ancaman kematian sekalipun. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya. Taat kepada pimpinan Roh Kudus. Aku sebagai tawanan roh. Ya. Taat kepada apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus, tunduk sepenuhnya kepada apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus, biarpun Roh Kudus memimpin dia untuk mengalami penjara dan sengsara, bahkan ancaman kematian sekalipun di dalam pelayanannya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini perlu kita contoh, perlu kita teladani, ya, bahwa di dalam melayani Tuhan, kita tidak boleh mengikuti pimpinan kita sendiri. Kita tidak boleh mengikuti apa yang menyenangkan bagi kita. Tetapi sebaliknya, mari kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Aku sebagai tawanan roh. Ya, itu menunjukkan ketundukan kita, ketaatan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, biarpun juga saudara, Roh Kudus memimpin kita ke tempat yang tidak menyenangkan. Saudara harus mengalami tantangan, rintangan, penderitaan. Ya. Meskipun demikian, saudara, kita juga tetap harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, mengalami berbagai macam tantangan, rintangan, dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dan kita tahu pasti bahwa hal tersebut adalah pimpinan Roh Kudus. Maka kita harus taat. Ya, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan menguatkan kita ketika kita taat kepada pimpinan Roh Kudus, biarpun kita mengalami tantangan, rintangan, penderitaan di dalam melayani Tuhan. Ya, inilah teladan yang kita bisa lihat di dalam pelayanan Rasul Paulus, taat kepada pimpinan Roh Kudus. Mari, biarlah kita ini menjadi tawanan roh, bukan tawanan kepentingan diri sendiri. Bukan tawanan kesenangan diri sendiri. Bukan. Tetapi mari kita menjadi tawanan Roh Kudus yang menggambarkan ketaatan dan ketundukan kepada pimpinan Roh Kudus di dalam melayani Tuhan. Yang keenam, saudara, teladan yang kita bisa lihat di dalam pelayanan Rasul Paulus adalah setia sampai akhir. Saudara, Rasul Paulus dia setia sampai akhir di dalam melayani Tuhan. Mari kita lihat ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan
menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Ini kerinduan Paulus, setia sampai akhir dalam melayani Tuhan. Setia sampai mati di dalam melayani Tuhan. Dan memang benar saudara, Paulus dia setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Kita bisa lihat itu dalam 2 Timotius 4 ayat 6-7. Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Setia sampai mati. Nah, inilah teladan Rasul Paulus bagi kita di dalam melayani Tuhan. Setialah sampai akhir. Setialah sampai mati. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Sampai kita mati, biarlah kita didapati kita setia di dalam melayani Tuhan. Ya. Mari jangan menyerah, jangan mundur dari pelayanan. Biarpun ada tantangan, pergumulan yang hebat, jangan menyerah, jangan mundur dari pelayanan. Mari kita tetap setia sampai akhir hayat hidup kita di dalam melayani Tuhan. Teladan yang ketujuh yang kita bisa lihat saudara dari pelayanan Rasul Paulus adalah berjuang melawan ajaran sesat. Nah, ini dia, ya. Di dalam ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-32, di situ kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada para penatua jemaat di Efesus supaya mereka yang dipilih oleh Roh Kudus menjaga jemaat dari serangan ajaran sesat. Ya. Yang oleh Rasul Paulus digambarkan seperti serigala yang ganas. Paulus dia memberi peringatan bahwa ajaran sesat akan masuk ke tengah-tengah jemaat. Bahkan ajaran sesat itu akan muncul juga dalam jemaat sendiri yang berusaha untuk menyesatkan jemaat dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Ayat 29 sampai 30. Rasul Paulus dia telah memberikan contoh. Dia telah memberikan teladan kepada jemaat, kepada para penatua-penatua yang ada di Efesus. Bagaimana Rasul Paulus begitu giat berjuang melawan ajaran sesat yang berusaha untuk menyesatkan jemaat. Dia berikan contoh bagaimana dia gigih melawan ajaran sesat, melindungi jemaat Tuhan dari serangan ajaran sesat yang adalah serigala yang ganas itu. Mari kita lihat ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara, di dalam kalimat ini kita bisa menemukan seperti apa kegigihan Rasul Paulus, seperti apa perjuangan Rasul Paulus di dalam melawan ajaran sesat yang berusaha untuk memangsa domba-domba Tuhan. Ya, Paulus memberikan contoh perjuangan yang begitu hebat, perjuangan yang begitu sungguh-sungguh di dalam melawan ajaran-ajaran sesat yang berusaha untuk merasuki dan menyesatkan jemaat Tuhan. Saudara, dalam perjuangan Rasul Paulus melawan ajaran sesat, kita bisa melihat ada beberapa poin penting. Ya. Poin-poin ini menolong kita untuk kita bisa mengenali ajaran sesat, menolong kita untuk bagaimana berjuang melawan ajaran sesat. Apa saja itu poin-poinnya? Yang pertama, ajaran sesat itu pasti akan muncul untuk menyesatkan jemaat. Ini terang sekali Paulus sampaikan kepada para penatua di Efesus bahwa ajaran sesat akan muncul untuk menyerang jemaat Tuhan. Lihat ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ya. Paulus sudah memberi peringatan kepada para penatua di Efesus bahwa serigala-serigala yang ganas
Dia akan masuk ke tengah-tengah jemaat dan tidak menyayangkan kawanan itu. Tuhan Yesus juga pernah berkata, saudara, dalam Lukas 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya. Jadi sangat jelas bahwa ajaran sesat itu pasti akan muncul untuk menyerang iman jemaat. Ya. Oleh sebab itu, kita memang harus waspada dan berjaga-jaga. Kita tidak boleh lengah terhadap apa yang dilakukan oleh para pengajar-pengajar sesat untuk menyesatkan persekutuan kita, untuk menyesatkan gereja Tuhan. Kita harus ingat, ajaran sesat akan muncul. Ajaran sesat akan berusaha menyerang gereja kita. Poin yang kedua, kita bisa melihat dalam apa yang menjadi nasihat Paulus itu, itulah karakter daripada ajaran sesat. Seperti apa karakter daripada ajaran sesat? Saudara, Rasul Paulus menyebut para pembawa ajaran sesat itu sebagai serigala-serigala yang ganas, yang akan masuk ke tengah-tengah kamu, ke tengah-tengah jemaat, dan serigala-serigala yang ganas itu, Paulus katakan, tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat 29. Di sini kita bisa melihat seperti apa karakter daripada para pengajar sesat itu. Ya, para pengajar sesat itu oleh Rasul Paulus diumpamakan seperti serigala-serigala yang ganas, yang sama sekali tidak akan menyayangkan domba-domba Allah. Artinya, para pengajar sesat itu tidak akan sungkan-sungkan, tidak akan segan-segan untuk menyerang, mencabik-cabik, merusak, mencerai-beraikan, serta menghancurkan kehidupan iman jemaat, menghancurkan, mencerai-beraikan persekutuan jemaat Allah. Ganas. Ya. Tuhan Yesus pun menggambarkan para pengajar sesat itu sebagai serigala yang buas. Ya. Di dalam Matius 7 ayat 15 dicatat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dan rasul-rasul Tuhan yang lain menggambarkan karakter dari pengajar sesat itu sebagai serigala yang buas, sebagai serigala yang ganas, yang tidak menyayangkan jemaat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, Rasul Paulus tidak menggambarkan pengajar sesat itu seperti kucing yang manis, kucing yang cute, kucing yang lucu, kucing yang imut-imut. Ya, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus tidak pernah mengatakan akan datang ajaran sesat kepadamu seperti kelinci yang imut. Ya, kelinci yang cute, kelinci yang menggemaskan, kelinci yang gemoy. Tidak, saudara. Ya. Dia menggambarkan ajaran sesat itu seperti serigala-serigala yang ganas. Menggambarkan para pengajar sesat itu seperti serigala yang buas, yang menyamar seperti domba. Betapa licik dan jahatnya karakteristik daripada para pengajar sesat itu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan juga oleh Rasul Paulus tentang para pengajar sesat yang mengajarkan ajaran sesat, ini jelas-jelas mengajarkan kepada kita bahwa pengajar sesat adalah ancaman yang sangat serius. Sebuah ancaman yang tidak boleh kita anggap remeh. Ancaman yang tidak main-main. Ancaman yang sangat berbahaya. Mengapa? Pertama, karena para pengajar sesat dengan ajarannya yang menyesatkan menyerang jantung kekristenan, menyerang inti iman Kristen. Saudara, apa yang terjadi kalau jantung kita diserang? Ya, kalau jantung kita diserang oleh sebuah penyakit lalu hancur, maka tubuh kita selesai, bukan? Mati. Nah, para pengajar sesat ini digambarkan seperti serigala yang ganas, seperti serigala yang buas, sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka menyerang jantung kekristenan.
Mereka menyerang inti daripada iman Kristen. Kalau sampai ini terjadi, maka saudara, jemaat Tuhan tidak lagi beriman kepada Kristus. Tidak lagi mengikut Kristus. Tidak lagi menyembah Kristus. Tidak lagi mengasihi Kristus. Tidak lagi melayani Kristus. Bahkan tidak lagi memuliakan Kristus. Meninggalkan Kristus. Ini bahayanya. Ya, menyerang jantung kekristenan. Menyerang inti iman Kristen. Apa itu? Percaya kepada Kristus. Ya, pengajar sesat berusaha menyerang jantung kekristenan supaya orang Kristen tidak lagi beriman kepada Kristus. Yang kedua, mengapa pengajar sesat itu adalah ancaman yang sangat serius dan sangat berbahaya bagi jemaat Tuhan? Karena para pengajar sesat itu mencerai-beraikan, memecah belah persekutuan jemaat Tuhan, sehingga terjadilah perpecahan di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Ya, terjadi perpecahan, tidak ada lagi kesatuan, tetapi terjadi perpecahan, dicerai-beraikan. Sama seperti ketika serigala menyerang kawanan domba. Apa yang terjadi? Kawanan domba itu tercerai-berai. Demikian pula ketika para pengajar sesat yang adalah serigala yang ganas, serigala yang buas itu menyerang jemaat Tuhan, maka jemaat Tuhan akan terpecah belah, tercerai-berai satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus benar-benar memahami karakter ajaran sesat ini sehingga kita tidak main-main. Kita tidak anggap remeh ya terhadap ajaran sesat, terhadap para pengajar-pengajar sesat. Kita tidak bersikap masa bodoh, tidak bersifat kompromi, tidak menganggap wajar para pengajar sesat yang membawa ajaran sesat. Tidak. Tidak seperti itu. Sebaliknya kita melawan dengan tegas, dengan keras seperti yang Paulus tegaskan, seperti yang Paulus teladankan, melawan dengan keras sehingga ajaran sesat itu tidak merajalela dalam jemaat dan tidak menyesatkan jemaat. Ya. Poin yang ketiga yang kita bisa lihat dari uraian Paulus tentang ajaran sesat, kita bisa menemukan sasaran dan tujuan ajaran sesat. Di dalam ayat 30, saudara, kita bisa melihat bagaimana Paulus memperingatkan apa sesungguhnya yang menjadi target, apa yang sesungguhnya menjadi tujuan dari para pengajar sesat. Ya, ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Apa sesungguhnya sasaran? Apa sesungguhnya tujuan? Apa sesungguhnya agenda dari para pengajar sesat dengan ajaran sesat mereka? Pertama, berdasarkan ayat 30 ini, menarik jemaat dari jalan yang benar. Menarik jemaat dari ajaran yang benar. Para pengajar sesat ini, saudara, mereka berusaha untuk membuat jemaat Tuhan menyimpang dari iman mereka kepada Kristus. Para pengajar sesat ini, saudara, mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus dan ajaran para rasulnya. Para pengajar sesat ini, saudara-saudara, berusaha untuk menghancurkan pondasi, membongkar dasar dari iman Kristen. Ya. Inilah agendanya. Inilah sasaran, inilah tujuannya. Menarik jemaat dari jalan yang benar. Menarik jemaat keluar dari ajaran yang benar. Yang kedua, menarik jemaat supaya mengikuti mereka dan tidak lagi mengikuti Kristus dan ajarannya. Paulus katakan itu, supaya mengikut mereka. Ayat 30. Para pengajar sesat ini berusaha untuk menarik jemaat Tuhan supaya tidak lagi mengikuti Kristus. Tidak lagi melayani Kristus. Tidak lagi memuliakan Kristus. Tetapi mengikuti, melayani, dan mengkultuskan para pengajar sesat. Ya. Para pengajar sesat berusaha untuk memalingkan iman jemaat dari Kristus kepada diri mereka sendiri. Ini sudah terjadi, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang mengkultuskan tokoh-tokoh yang diklaim sebagai hamba Tuhan, melebihi iman mereka kepada Kristus. Apa yang mereka ajarkan tidak peduli benar atau salah, sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak. Mereka tidak peduli Alkitab.
Mereka hanya peduli apa yang disampaikan oleh oknum-oknum itu. Dan mereka merasa dalam tanda petik diberkati. Ya. Inilah sasaran, agenda, tujuan dari para pengajar sesat. Menarik jemaat supaya ikut mereka, tidak lagi mengikut Kristus dan ajarannya, tapi ikut mereka dan mengkultuskan para pengajar sesat. Oleh sebab itu, saudara, kita memang harus waspada terhadap agenda, terhadap misi, terhadap sasaran dan tujuan dari para pengajar sesat yang berusaha untuk menarik kita dari ajaran yang benar dan membawa kita untuk berpaling dari Kristus kepada pengkultusan para pengajar sesat. Poin yang berikutnya yang kita bisa lihat dari perjuangan Paulus melawan ajaran sesat adalah ajaran sesat datang dari luar dan dari dalam gereja. Saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa ajaran sesat akan datang menyerang jemaat, baik dari luar jemaat maupun juga muncul dari dalam jemaat sendiri. Ayat 29 sampai dengan ayat 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Ya, ini peringatan Paulus. Ajaran sesat itu akan datang dari luar gereja, ayat 29. Ya. Saudara, ketika gereja terbuka dengan berbagai macam ajaran yang berasal dari luar gereja, maka gereja berpotensi diserang oleh ajaran sesat. Gereja di Efesus itu ya, dikelilingi oleh lingkungan kepercayaan-kepercayaan ajaran-ajaran kafir yang bertentangan dengan iman mereka kepada Kristus. Ya. Paulus memberi peringatan, kalau sampai gereja terbuka dengan berbagai macam ajaran yang berasal dari luar gereja, maka gereja berpotensi, jemaat berpotensi diserang oleh ajaran sesat. Oleh sebab itu, jemaat, gereja, kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga supaya tidak membiarkan berbagai macam ajaran dari luar gereja masuk ke dalam gereja yang pada akhirnya menyesatkan gereja. Saudara dan saya harus berhati-hati supaya jangan terpengaruh dengan berbagai macam ajaran di luar gereja yang menyesatkan dan membawanya ke dalam gereja kita sehingga kita menjadi penyebab gereja menjadi sesat. Gereja kita menjadi sesat. Ya. Jangan atas nama ingin menjangkau orang di luar, kita kompromi dengan ajaran mereka. Kita menggadaikan ajaran Kristus, membawa ajaran mereka hanya supaya mereka datang ke gereja kita. Dan kita kompromi dengan ajaran mereka. Sehingga bukan lagi Kristus yang diberitakan, ya, tetapi ajaran yang sesat. Kristus didongkel dari gereja kita, dibuang, lalu diganti dengan ajaran sesat. Hati-hati, saudara. Ya. Kemudian, ajaran sesat itu juga akan muncul dari dalam gereja. Ayatnya yang ke-30. Paulus tadi katakan, bahkan dari antara kamu sendiri. Dari dalam kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Dari dalam sendiri. Ya. Nah, surat 1 Yohanes 2 ayat 19 menulis, memang mereka itu berasal dari antara kita. Menarik. Siapa mereka? Para pengajar sesat. Siapa mereka? Antikris. Mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Siapa yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes ini? Pertama, itulah orang-orang yang meskipun sudah menjadi Kristen, memeluk agama Kristen, tetapi belum sungguh-sungguh bertobat dan masih memegang kepercayaan lama sebelum dia menjadi Kristen. Ya. Jadi Kristen, tapi belum mau melepaskan kepercayaan-kepercayaan lama yang jelas-jelas bertentangan dengan iman Kristen. Dia masih bawa itu ke dalam kehidupannya. Dia masih bawa dan sebarkan itu di dalam gereja.
Ya, itulah mereka yang disebut oleh Yohanes ini. Saudara, kalau kita belum sungguh-sungguh bertobat, kalau kita belum sungguh-sungguh meninggalkan kepercayaan lama dan sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, kita mendua hati, ya. Kita menjadi sinkretis, mencampurkan iman Kristen dengan kepercayaan-kepercayaan lama atau dengan kepercayaan-kepercayaan yang menarik hati kita di luar iman Kristen yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka saudara dan saya berpotensi untuk menyesatkan. Saudara dan saya berpotensi untuk disesatkan. Saudara dan saya juga berpotensi untuk menjadi pengajar sesat. Ya, contoh. Ada kepercayaan di luar iman Kristen, ya, berkomunikasi dengan arwah orang mati, berdoa bagi arwah orang mati untuk mendapatkan berkat dari orang mati itu, ya, atau untuk menghindari kutuk dari orang mati. Ini dibawa ke dalam gereja, mencari ayat-ayat firman Tuhan untuk dicocok-cocokkan, sehingga apa yang terjadi? Jemaat Tuhan pada akhirnya mengikuti ajaran yang sudah tercampur dengan iman Kristen, sinkretis itu ke dalam gereja, sehingga apa yang terjadi? Gereja rusak. Gereja tidak lagi berdoa kepada Kristus, tapi gereja mendua hati. Berdoa kepada Yesus, tapi juga berdoa kepada orang mati. Ya. Padahal Alkitab mengajar bahwa doa itu hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada orang mati. Orang yang sudah mati tidak ada urusannya lagi dengan orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Kalau semasa hidupnya dia percaya dan beriman kepada Kristus, maka dia tinggal dalam kerajaan. Sudah senang di sana, tinggal dalam kerajaan Allah. Tetapi waktu masa hidupnya dia menolak untuk percaya kepada Kristus, menolak untuk bertobat dari dosa-dosanya, dan beriman kepada Kristus, maka ketika dia mati, dia masuk neraka, saudara. Ya, tidak ada hubungan lagi. Berdoa itu hanya kepada Tuhan. Tetapi karena kita masih pegang kepercayaan itu, kita masukkan ke dalam gereja, maka kita menjadi pengajar sesat. Kita menyesatkan gereja Tuhan. Kita menyesatkan umat Tuhan. Ya, dan Yesus tidak main-main. Yesus berkata dalam Lukas 17 tadi, lebih baik kepadanya dikalungkan batu kilangan, lalu ditenggelamkan ke dalam air. Ya, itu serius. Tuhan Yesus nggak main-main dengan ajaran sesat. Tuhan Yesus tidak main-main dengan para pengajar sesat. Memang kata Tuhan Yesus akan ada penyesatan, tetapi celakalah yang mengadakannya. Saudara dan saya tidak mau dibilang oleh Tuhan Yesus celaka, bukan? Oleh sebab itu, kalau kita bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Jangan lagi pegang kepercayaan-kepercayaan lama yang bertentangan dengan iman Kristen. Bertobat artinya tinggalkan itu semua, sangkal itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga saudara dan saya tidak berpotensi untuk menjadi pengajar-pengajar sesat. Saudara dan saya tidak berpotensi untuk disesatkan. Yang kedua, siapa mereka? Mereka ini yang disebut oleh Alkitab sebagai lalang, bukan gandum. Atau disebut sebagai kambing, bukan domba. Saudara, Rasul Yohanes dalam suratnya tersebut membedakan mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita dan mereka yang tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Memang mereka berasal dari antara kita, ada di dalam kebersamaan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Rasul Yohanes membedakan mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita dan mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Dan Rasul Yohanes menyebut para pengajar sesat yang muncul dalam gereja, antikris itu sebagai mereka yang berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya apa? Artinya mereka adalah orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi belum mengalami kelahiran kembali. Mereka adalah orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi belum mengalami karya keselamatan Kristus di dalam kehidupannya. Mereka menyebut dirinya sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya masih ada di dalam kegelapan dosa, masih terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, masih mempercayai kehidupan di luar Kristus, biarpun dia lahir sebagai orang Kristen. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita belum benar-benar di dalam Kristus,
Kalau kita belum mengalami karya keselamatan di dalam Kristus, maka jelas kita berpotensi besar untuk disesatkan. Bahkan kita bisa menjadi pengajar sesat. Oleh sebab itu, jangan main-main. Kalau bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Ya, percaya Yesus, percaya sungguh-sungguh. Jangan mendua hati. Karena orang yang mendua hati dibenci oleh Tuhan. Poin yang kelima yang kita bisa lihat dalam uraian Paulus tentang perjuangannya melawan ajaran sesat, itulah berjaga-jaga terhadap para pengajar sesat dengan bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Di dalam ayat 31 sampai dengan 32 kita melihat Rasul Paulus mengingatkan para penatua jemaat di Efesus agar mereka senantiasa berjaga-jaga terhadap para pengajar sesat. Dengan cara apa? Itulah dengan memperhatikan seluruh nasihat. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pengajaran dari Rasul Paulus. Dan tentu saja dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa untuk menopang iman mereka dan memberi kekuatan kepada mereka untuk melawan dan menghancurkan setiap ajaran sesat. Ini teladan, ya, yang diberikan Rasul Paulus kepada kita gereja Tuhan di dalam melawan ajaran sesat, bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Pelajaran yang kita bisa ambil dalam hal berjaga-jaga terhadap ajaran sesat, dalam perjuangan melawan ajaran sesat, itulah perhatikan dan ingat setiap ajaran firman Tuhan yang benar dengan sungguh-sungguh. Perhatikan itu baik-baik. Ingat itu, tanamkan setiap ajaran firman Tuhan yang benar itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Sehingga kita mampu untuk membongkar setiap ajaran sesat dan melawan setiap ajaran sesat. Teladan yang kedelapan yang terakhir yang kita bisa lihat dalam pelayanan Rasul Paulus adalah melayani dengan motivasi yang murni dan bukan untuk memperkaya diri. Ya. Saudara, Paulus dia memberikan teladan kepada jemaat yang dilayaninya. Itulah Paulus melayani dengan motivasi yang murni dan bukan untuk memperkaya diri. Mari kita lihat ayat 33 sampai dengan ayat 35. Di situ dikatakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ya. Sekali lagi, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Luar biasa. Ya. Rasul Paulus di dalam pelayanannya tidak pernah memanfaatkan jemaat untuk memperkaya dirinya. Paulus tadi katakan kan? Ya, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Paulus melayani bukan supaya mendapatkan perak, emas, pakaian dari orang yang dia layani. Tidak, saudara. Paulus melayani Tuhan tidak pernah memanfaatkan jemaat untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, dia melayani Tuhan dengan motivasi yang murni, dengan hati yang tulus. Bahkan dia berkorban. Dia memberi contoh dalam hal memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ya, dia memberi contoh, berkorban, mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang dia bisa lakukan. Dia mengingat prinsip Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus adalah lebih baik, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saudara, teladan Paulus ini perlu kita contoh, perlu kita teladani. Itulah kita melayani Tuhan, bukan untuk memperoleh keuntungan materi, bukan untuk memperkaya diri sendiri, apalagi sampai menipu umat, atau menyenangkan apa yang menjadi keinginan, atau kesenangan umat Tuhan dengan tujuan supaya dapat memperoleh keuntungan materi. Kiranya dijauhkan itu semua dari pelayanan mereka yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan.
Mereka yang menyebut dirinya murid-murid Kristus. Jangan melayani hanya karena supaya bisa memperoleh keuntungan materi, memperkaya diri, bahkan kalau perlu menipu umat. Ya, menipu umat, mengajarkan apa yang tidak diajarkan oleh Alkitab, menipu umat, menyenangkan telinga umat dengan tujuan apa? Supaya memperoleh apa yang menjadi keinginan diri untuk memperkaya diri. Jangan, saudara. Kita melayani Tuhan haruslah dengan motivasi yang murni dan dengan hati yang tulus. Ya. Yang berikut, kita juga perlu mencontoh apa yang Paulus lakukan. Dia justru berkorban. Ya. Dia tidak memperkaya dirinya. Dia tidak ingin mengeruk keuntungan materi dalam pelayanannya. Tidak, justru dia memberi. Justru dia berkorban. Justru dia mengusahakan bagaimana supaya dia bisa mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang dia bisa lakukan, dengan pekerjaan yang dia lakukan. Ya. Paulus, dia tidak pelit. Dia tidak perhitungan di dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengajar dia adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita lebih senang menerima kan daripada memberi. Tapi Paulus memberi contoh. Tuhan Yesus sudah mengajar kita adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini teladan. Ayo kita mulai memberi. Karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, melayani bicara tentang memberi. Melayani itu memberi. Melayani itu bukan memperkaya diri. Melayani itu bukan memperoleh keuntungan materi, mengeruk keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Melayani bukan memperkaya diri, melayani adalah memberi. Melayani adalah memberi. Memberi apa yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan. Memberi apa yang ada pada kita untuk membantu orang-orang jemaat Tuhan yang membutuhkan. Memberi karena Tuhan telah lebih dahulu memberi kepada kita. Ya, Tuhan sudah banyak beri berkat. Berkat terbesar itulah keselamatan kekal. Berkat yang lainnya kesehatan, pekerjaan, rezeki, nafas, kehidupan, ya, kekuatan, penghiburan, sukacita, iman dan seterusnya banyak. Tuhan sudah lebih banyak memberi kepada kita. Masakan kita pelit memberi bagi pekerjaan Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita mencontoh teladan Paulus dalam melayani Tuhan. Itulah memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh teladan di dalam melayani Tuhan yang bisa kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, secara khusus di dalam pelayanan Rasul Paulus. Mari kita meneladani apa yang diajarkan dalam bagian firman Tuhan ini tentang teladan melayani Tuhan, sehingga saudara, pelayanan kita berkenan kepada Allah dan memuliakan Allah serta menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman itu tidak lalu begitu saja. Ada 8 keteladanan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan yang sudah kami lihat dari bagian firman Tuhan ini. Biarlah itu tidak lalu begitu saja Tuhan, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan. Terlebih berkat keselamatan kekal yang diikuti oleh berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dan biarlah kami dapat melayani Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang murni, yang tertuju untuk hormat dan kepujian bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.